Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya, Astuti Aziz, Widya Iswara BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan membahas agenda 1, modul 2, pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu bela negara kepemimpinan Pancasila. Pada video ini, kita akan membahas tentang apa itu bela negara kepemimpinan Pancasila, mengapa ia diperlukan di dalam kepemimpinan pengawas, dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Dalam pemaparan nanti, kita akan menggunakan berbagai macam metode, antara lain yaitu ceramah, diskusi, kerja kelompok, refleksi, permainan, dan juga tentu saja curah pendapat. Dalam kegiatan curah pendapat dan refleksi, kami juga akan menggunakan beberapa aplikasi online, misalnya IdeaBoards, Padlet, dan Mentimeter. Sementara untuk kegiatan evaluasinya kami akan menggunakan Quizizz. Pada kesempatan ini, peserta juga akan disuguhkan dengan tontonan film pendek tujuan pendirian negara Indonesia, yang kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Untuk mata pelatihan ini, peserta akan dibekali dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila. Juga tentang sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Untuk materi pertama, yaitu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal, akan menghabiskan waktu sekitar 60 menit yang diawali dengan 15 menit pendahuluan dan 45 menit penyajian. Kegiatan pendahuluan antara lain meliputi salam, perkenalan, bina suasana, apersepsi, review materi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk penyajian pertama akan dilakukan refleksi awal untuk mengetahui posisi pemahaman awal peserta terhadap materi dengan menggunakan refleksi SIP. Apa yang sudah diketahui dan apa yang ingin diketahui dengan menggunakan aplikasi IdeaBoards. Kemudian dilanjutkan dengan curah pendapat masih dengan IdeaBoards tentang pengertian persepsi, baru kemudian dilanjutkan dengan pemaparan, pemutaran lagu nasional, dan juga diikuti dengan tanya jawab tentang pesan lagu, dan penyajian pertama atau penyajian 1 juga akan dilanjutkan dengan pemaparan tentang cinta tanah air, wawasan Nusantara, dan kearifan lokal. Pada sesi penyajian kedua, kita akan mengalokasikan waktu sekitar 80 menit. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya berdiskusi tentang apa itu tujuan negara, kemudian dilanjutkan dengan pemutaran film pendek tentang sejarah pembentukan negara Indonesia, yang dilanjutkan kembali dengan tanya jawab dan diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari film tersebut. Sesi ini akan ditutup dengan pembahasan mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Pada penyajian ketiga, kita akan mengalokasikan waktu sekitar 300 menit. Di sini kita akan membahas tentang aspirasi publik terkait Pancasila sebagai ideologi negara dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya untuk memahami aspirasi publik ini, peserta akan diajak untuk menyusun survei mini dengan bahasa yang mudah dipahami oleh responden. Kemudian, setelah instrumen survei tersebut selesai, peserta juga akan diberikan waktu untuk mengumpulkan data atau melakukan survei di lokasi yang dekat dengan pelatihan.
Kemudian kembali menganalisis data, temuan dari survei tersebut, dan kemudian mempresentasikannya. Untuk sesi penyajian 4 dengan materi penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan, akan ada ceramah, diskusi, dan permainan catur Nusantara. Permainan catur Nusantara adalah permainan yang mengajak peserta untuk bagaimana berkompetisi secara sehat dan juga untuk mengatasi konflik kepentingan. Bagaimana bisa misalnya setiap peserta bisa untuk maju bersama, menang bersama. Namun dalam prakteknya peserta seringkali terjebak dalam ambisi untuk menang sambil mencegah lawannya. Dalam permainan ini peserta akan dibagi menjadi 4 kelompok yang akan menempati setiap sisi dari terpal catur yang disediakan. Masing-masing tim ini akan diberikan piring plastik warna-warni. Misalnya tim A dengan piring berwarna merah, tim B dengan piring berwarna kuning, tim C piring hijau, dan tim D dengan piring berwarna biru. Permainannya dimulai dengan masing-masing tim secara bergiliran akan menempatkan piring-piring ini di papan atau di terpal catur itu secara berurutan, baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Jika satu tim berhasil untuk menempatkan 4 piring secara berurutan tanpa intervensi warna lain, maka dia memperoleh 1 poin. Tim yang mengumpulkan paling banyak nilai akan menjadi pemenang dalam permainan ini. Setelah melakukan permainan ini, peserta akan diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi, memikirkan kembali kebaikan-kebaikan, apa hal baik atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama mengikuti permainan ini. Kemudian, mereka juga akan diberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari atau hikmah yang dapat mereka petik setelah melakukan permainan catur Nusantara ini. Terakhir, membahas tentang meta plan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Untuk sesi ini, kita akan menghabiskan 120 menit yang terbagi atas 80 menit penyajian dan 40 menit kegiatan penutup. Pada penyajian ini, kegiatan yang akan dilakukan antara lain memperkenalkan konsep pentahelix dan meminta peserta menyusun rencana perubahan terkait implementasi bela negara dalam bentuk pentahelix. Kemudian, peserta bekerja dalam kelompok, melengkapi tiap bagian, kemudian mempresentasikannya. Sesi terakhir dari penyajian 5 ini akan dialokasikan waktu sekitar 40 menit, di mana peserta akan diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap apa yang telah dipelajari selama mengikuti pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila ini. Dalam memberikan refleksi ini, peserta mungkin akan diberikan atau menggunakan Padlet atau juga idea box. Kemudian setelah itu akan diikuti dengan evaluasi secara individual, di mana kami akan menggunakan evaluasi dengan memanfaatkan quizzes. Tentu setelah acara kegiatan ini, acara akan segera ditutup, di mana diawali dengan pemberian apresiasi kepada peserta dan juga menutup kegiatan dengan pantun. Demikian rancangan strategi pembelajaran Agenda 1, Modul 2 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hubungan indah karena kepercayaan. Saking dalamnya, bahkan bisa menggila. Bela negara adalah keniscayaan. Semoga kita semua dapat mewujudkan kepemimpinan Pancasila. Thanks for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.